Pertanyaannya bagaimana pembagian kegiatan kelurahan ini membantu agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat. Ya, jadi kalau di kelurahan ini ada berapa seksi? Jadi di kelurahan ini ada namanya seksi pemerintahan dan transit, ada seksi pengelolaan kebersihan, terus ada seksi pengelolaan pelayanan umum. Jadi ketiga seksi ini punya tugas pokoknya masing-masing. Jadi orang punya pekerjaan masing-masing yang orang harus kerjakan. Nah, semua tugas-tugas ini berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Jadi memang kebutuhan masyarakat itu banyak. Jadi ada yang ingin pelayanan surat, ada yang ingin misalnya untuk melaporkan masalah ketertiban, keamanan, itu ada seksi-seksinya. Jadi kalau ada seksi-seksi, ada pembagian tugas, bisa lebih memudahkan lagi masyarakat bisa lebih terlayani karena ada seksi-seksi yang menangani kebutuhan. Bapak, apa solusi yang sebenarnya Bapak lakukan apabila ada pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai pemberian kerja di pertimbangan ini? Ya, yang pertama orang kasih pembinaan. Kalau ada pegawai yang tidak melakukan tugasnya, orang melakukan pembinaan. Pembinaan itu bisa berbentuk, jadi ada namanya teguran lisan, kemudian teguran tertulis. Jadi ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Yang pertama mungkin ya teguran lisan dulu, disampaikan dulu 4 mata, hal-hal apa yang harusnya mereka kerjakan mereka tidak kerjakan. Jadi diusahakan mencari solusi yang terbaik. Sampai dimintakan juga apa alasan-alasannya. Jadi mungkin karena sakit, mungkin karena ada urusan keluarga, itu yang dikomunikasikan, dibicarakan bersama. Jadi kalau kemudian nanti tidak mendapatkan solusi, nah itu nanti akan naik ke tahapan-tahapan teguran tertulis sampai dengan teguran yang lebih berat. Dari Bapak, bagaimana pembagian tugas antara lurah dan perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kelurahan ini? Iya, jadi kalau lurah kan lebih kepada, kalau istilahnya kalau di perusahaan lebih kepada manajer atau ya, jadi lurah itu lebih kepada memanage saja. Dia mengawasi, dia mengontrol, melihat apakah proses-proses yang dibawa ini berjalan dengan baik. Dan kemudian kalau ada misalnya ada misalnya hal yang tidak berjalan dengan baik, dikomunikasikan, dibicarakan, dicari jalan keluarnya untuk bisa dijalankan dengan baik. Jadi kalau untuk lurah dengan bagian-bagian di kelurahan ini, seksi ini ada koordinasi ya. Ada hal-hal. Jadi kalau misalnya ada permintaan data, lurah nanti akan menganalisa ini seksi mana yang perlu kerjakan, serahkan kepada seksinya. Yang kedua itu, apa peran sekretaris kelurahan dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan publik? Ya, kalau sekretaris kan dia istilahnya sekretaris lebih banyak kepada penanganan masalah administrasi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, pemeriksaan misalnya sebelum sampai ke lurah, sekretaris memeriksa dulu. Terus kalau ada surat-surat keluar memberikan nomor, memberikan ACC, kalau ada surat masuk, nah itu bagian tugas-tugas dari sekretaris. Jadi sekretaris itu banyak mendukung juga. Terus ada juga tugas-tugas lain yang didelegasikan bisa. Kalau misalnya ada hal pada waktu yang bersamaan lurah harus menghadiri beberapa tempat, nah itu bisa juga diserahkan kepada sekretaris untuk menanganinya. Jadi ada pemberian tugas kepada sekretaris, walaupun fungsi utamanya adalah sebagai kepala administrasi sebenarnya di kantor kelurahan. Dan pertanyaan ketiga saya, bagaimana koordinasi antara lurah dengan RT dan RW dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta bagaimana cara dan upaya mengatasi hambatan yang muncul dalam kegiatan kemasyarakatan itu?
Ya, jadi kalau orang di kelurahan, kalau di Kota Manado yang ada RT RW, ini namanya ketua lingkungan. Jadi kalau di kelurahan istilahnya sekarang lingkungan. Lingkungan 1 sampai dengan 6. Kalau di sini. Jadi sama juga dengan sekretaris tadi. Jadi kalau ketua lingkungan itu fungsinya dia adalah penyambung lidah. Jadi dia orang menghubungkan antara masyarakat di lapisan paling bawah dengan pemerintah kelurahan, termasuk juga pemerintah kecamatan, termasuk juga pemerintah kota. Jadi apa yang diinformasikan, apa yang disampaikan, aturan, pengumuman, semua disampaikan, diteruskan kepada ketua-ketua lingkungan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian mereka juga punya wewenang untuk melaksanakan beberapa hal. Jadi seperti contohnya mereka berwenang juga untuk memberikan penilaian kepada masyarakat yang misalnya dianggap perlu mendapat bantuan, itu juga bisa dilakukan oleh ketua lingkungan. Kalau ada masalah kamtipmas karena ketua lingkungan itu ada di wilayah, maka mereka yang paling pertama. Jadi kalau ada misalnya orang ribut-ribut di wilayah, paling pertama ya mereka dulu yang harus menyelesaikan. Karena kan kadang-kadang kan kembali ribut-ribut keluarga dan bisa sampai polisi loh. Jadi tidak bisa sampai di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau lurah kan dia terbatas, karena lurah juga tidak tinggal di wilayah, kalau ketua lingkungan di wilayah, jadi mereka bisa lebih cepat menangani masalah-masalah yang ada. Nah koordinasinya ya tetap sama kayak tadi, tetap ada koordinasi, ada komunikasi. Kalau ada masalah, ada persoalan yang timbul yang mereka sulit untuk mengatasinya, itu dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, dibawa ke kelurahan. Kalau misalnya lurah juga tidak bisa menyelesaikan, dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, di kecamatan ataupun jadi ada tingkatan-tingkatan dan level-level dalam pelaksanaan pemerintahan. Demikian Pak itu.